Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan mempelajari mengenai cara menyelesaikan program linier menggunakan metode uji titik pojok. Agar lebih memahami materi tersebut, kita langsung saja ke materinya. Nah, program linier itu adalah suatu metode atau prosedur penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum, maksimum, atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian masalah linier. Kemudian di dalam program linier itu terdapat yang pertama sebuah fungsi linier yang disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan. Yang kedua yaitu sistem pertidaksamaan linier yang disebut syarat, batasan, atau fungsi kendala. Nah, ini merupakan hal yang ada di dalam model matematika seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ketika kita akan menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu kasus, terlebih dahulu permasalahan tersebut dirubah ke dalam model matematika sehingga dapat kita selesaikan dengan program linier. Nah, persoalan program linier itu ada dua. Yang pertama persoalan maksimum dan persoalan minimum. Persoalan maksimum fungsi objektifnya f(x, y) sama dengan ax plus by. Syaratnya c1x ditambah d1y kurang dari sama dengan k1. c2x ditambah d2y kurang dari sama dengan k2. X lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar dari sama dengan 0. Dengan a, b, c, dan d itu adalah koefisien dan k itu adalah konstanta. Kemudian untuk persoalan minimum f(x, y) sama dengan ax plus by. Syaratnya m1x ditambah m2y lebih dari sama dengan k1. m2x ditambah m2y lebih dari sama dengan k2. X lebih besar dari sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. Dengan a, b, n itu adalah koefisien dan k-nya itu adalah konstanta. Jadi untuk persoalan maksimum kita menggunakan tanda ketersamaan kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk persoalan minimum kita menggunakan tanda ketersamaan yaitu lebih dari sama dengan. Nah, nilai optimum suatu fungsi objektif. Untuk menyelesaikan nilai optimum fungsi objektif itu ada dua metode. Yang pertama yaitu metode uji titik pojok. Kemudian metode garis kelidih. Hal yang pertama yang kita bahas yaitu metode uji titik pojok. Nah, menyelesaikan masalah program ini ya dengan metode uji titik pojok. Caranya gimana? Yaitu caranya menghitung nilai fungsi objektif f(x, y) sama dengan ax plus by untuk setiap titik pojok x, y dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, dari sini ketika kita sudah memperoleh daerah himpunan penyelesaian, kita akan cari setiap titik pojoknya dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Kemudian, setiap titik pojok tersebut kita substitusikan ke dalam nilai fungsi objektifnya sehingga kita peroleh nilai maksimum atau nilai minimumnya. Langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum atau minimum persoalan program linier. Nah, yang pertama yaitu merumuskan persoalan ke dalam model matematika. Di sini hal yang harus dilakukan pertama kali yaitu merubah persoalan atau kasus tersebut ke dalam model matematika. Hal yang harus diperhatikan teman-teman di sini adalah mencermati soal tersebut. Jadi teman-teman harus bisa menentukan tanda ketersamaan yang digunakan sesuai dengan persoalan sehingga diperoleh sistem pertidaksamaan linier dan juga fungsi objektifnya. Yang kedua yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier itu. Kemudian yang ketiga, cari titik-titik ekstrim atau titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Nah, ketika kita sudah memperoleh daerah himpunan penyelesaian, di situ kita cari titik-titik pojoknya dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Kemudian tentukan nilai tujuan, fungsi tujuan, maksudnya di sini pada setiap titik pojok. Jadi kita akan menentukan nilai fungsi tujuannya, cek titik-titik pojok yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya. Nah, sehingga nilai yang paling besar itu untuk persoalan maksimum.
dan nilai yang paling kecil itu untuk persoalan minimum. Jadi ketika di dalam persoalan atau di dalam kasus itu ditanyakan persoalan maksimum, maka kita akan cari nilai yang paling besar. Kalau misalkan persoalan minimum, kita cari nilai yang paling kecil, seperti itu. Nah, agar kita lebih memahami materi ini, kita ke contoh soal. Untuk membuat 1 liter minuman jenis A diperlukan 2 kaleng soda dan 1 kaleng susu. Sedangkan untuk membuat 1 liter minuman jenis B diperlukan 2 kaleng soda dan 3 kaleng susu. Tersedia sebanyak 40 kaleng soda dan 30 kaleng susu. Jika 1 liter minuman jenis A dijual seharga Rp30.000 dan 1 liter minuman jenis B dijual seharga Rp50.000, pendapatan maksimum dari hasil penjualan kedua jenis minuman tersebut adalah. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan model matematikanya. Kita cermati dan kita cari hal-hal yang diketahui dalam soal. Kemudian kita lihat juga di sini ada kata tersedia sebanyak. Nah, maka tanda ketaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Nah, di sini dengan bantuan tabel kita memperoleh hal-hal yang diketahui, yaitu jenis minuman, kemudian soda, susu, harga jual, lalu tersedianya soda dan susu. Nah, kemudian kita peroleh fungsi kendala dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dari tabel tersebut. Untuk pertidaksamaan yang pertama, 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 40. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk membuat jenis minuman A dan B ini, sodanya itu tidak boleh melebihi dari persediaan, yaitu 40. Maka tanda ketaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, x ditambah 3y kurang dari sama dengan 30. Ini juga sama, jadi untuk pembuatan jenis minuman A dan B, susunya itu tidak boleh melebihi dari persediaan kaleng susu, yaitu 30. Maka tanda ketaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini merupakan syarat non negatifnya. Kemudian kita tentukan juga fungsi objektifnya. Di sini yang menjadi fungsi objektif adalah harga jualnya. Nah, jadi fungsi objektifnya fx, y sama dengan 30.000x ditambah 50.000y. Nah, setelah kita menentukan model matematikanya, kita peroleh pertidaksamaannya. Kemudian di sini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Dari pertidaksamaan tadi kita rubah ke dalam bentuk persamaan. Kemudian kita cari titik potongnya dengan bantuan tabel koordinat. Nah, ketika x-nya 0, nah ini 0 x-nya, maka y-nya berapa? Berarti 2y sama dengan 40. Y-nya 40 bagi 2, maka 20. Jadi titiknya 0,20. Nah, sekarang y-nya yang 0, berarti ini yang 2y ini jadi 0. Maka untuk x-nya 2x sama dengan 40, jadi x-nya itu 20. Jadi titiknya 20,0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua kita rubah ke dalam persamaan ya. Lalu kita cari juga titik potongnya ketika x-nya 0. Nah, ini x-nya 0, maka y-nya berapa? 3y sama dengan 30. Maka 30 bagi 3, 10. Jadi titik potongnya 0,10. Nah, sekarang y-nya yang 0. Maka x-nya berapa? X-nya 30. Jadi untuk titik potongnya yaitu 0,20, 20,0, 0,10, dan 30,0. Kemudian setelah kita menentukan titik potongnya, kita gambar grafiknya. Nah, di sini setelah kita menggambar grafik, kita akan memperoleh daerah himpunan penyelesaiannya. Ini ya yang berwarna biru. Nah, kemudian kita cari juga titik-titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian. Nah, titik A ini titik pojok yang pertama 20,0. Kemudian titik B. Titik B adalah titik perpotongan dua garis. X tambah Y kurang dari sama dengan 20 dan X tambah 3Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian titik C 0,10. Karena memang titik B ini belum diketahui, maka kita akan mencari titik P dengan cara bisa cara substitusi ataupun cara eliminasi. Nah, di sini kita menggunakan cara eliminasi. Caranya dengan mengubah pertidaksamaan ini ke
dalam bentuk persamaan, maka akan menjadi X tambah Y sama dengan 20, X tambah 3Y sama dengan 30. X dikurangi X maka habis ya, tidak perlu ditulis. Y kurangi 3Y maka hasilnya negatif 2Y. 20 kurangi 30 negatif 10, maka Y nya yaitu negatif 10 bagi negatif 2, maka hasilnya 5. Jadi Y nya itu 5. Sekarang kita akan cari X nya. Caranya dengan memilih salah satu persamaan. Nah, di sini kita akan pilih persamaan yang kedua aja. Kemudian kita substitusikan Y-nya. Jadi X tambah 3Y sama dengan 30. X ditambah 3 kali 5 sama dengan 30. X tambah 15 sama dengan 30. Jadi X-nya itu 15. Maka untuk titik B ini yaitu 15,5. Nah, setelah kita memperoleh titik-titik pojoknya, di sini kita akan mencari nilai optimumnya dengan cara mensubstitusikan ke dalam fungsi objektifnya. Fx, y sama dengan 30.000x ditambah 50.000y. Tadi titik pojok yang pertama yaitu titik A 20,0. Kita substitusikan maka hasilnya 600.000. Kemudian titik B 15,5. Hasilnya 700.000. Nah, sekarang titik C 0,10. Kita substitusikan maka hasilnya 500.000. Karena di dalam soal itu ditanyakan persoalan maksimum, maka kita akan cari nilai yang paling besar. Dan di sini kita peroleh yang mana nih? Ini ya, yang 700.000. Jadi pendapatan maksimumnya itu 700.000 rupiah. Sampai sini dapat dipahami ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.